Halo dan salam sejahtera buat kita semua. Pada video berikut saya akan melanjutkan pengenalan alat kesehatan beserta fungsinya. Alat yang ke-15 adalah colostomy bag. Colostomy bag adalah alat untuk menampung feces atau kotoran atau tinjak. Kemudian yang ke-16 adalah umbilical cord scissor. Nah, ini dia ya, bentuknya ada dua. Nah, fungsi dari alat ini adalah untuk memotong pusar bayi. Ini berarti pada saat bayi baru lahir. Kemudian pinset. Nah, pinset itu ada dua. Ada pinset anatomis, ini pinset anatomis, pinset yang ujungnya itu rata ya. Kemudian penggunaan dari pinset anatomis ini untuk menjepit kasa sewaktu menekan luka. Nah, kemudian pinset chirurgis. Nah, pinset chirurgis ini ujungnya ada seperti agak tajam ya. Nah, penggunaan pinset chirurgis adalah untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi atau penjahitan luka. Di sini memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Nah, seperti itu ya. Alat yang selanjutnya adalah sphygmomanometer. Nah, ini adalah alat pengukur tekanan darah tubuh ya. Kemudian alat yang selanjutnya stetoskop. Ini dia ya, stetoskop. Saya yakin kalian sudah kenal ya dengan stetoskop. Stetoskop adalah alat untuk mendeteksi, mempelajari, mendengarkan bunyi yang timbul dari rongga perut. Ya, kemudian nebulizer. Nah, nebulizer gambarnya seperti ini. Nebulizer adalah suatu alat yang digunakan untuk pengobatan penyakit asma atau saluran pernapasan lainnya, di mana cara kerja alat ini merubah cairan obat yang ada di dalam medication cup menjadi mist yang disemprotkan ke mulut melalui masker yang terhubung dengan medication. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ampul. Ini ampul. Kemudian vial. Ini vial. Nah, ini kedua ini merupakan obat-obat terapi atau obat-obat untuk pengobatan. Kemudian yang selanjutnya adalah glukometer. Nah, glukometer ini merupakan alat untuk mengukur kadar glukosa dalam darah. Nah, kemudian alat berikutnya adalah bandek skisor. Nah, bandek skisor di sini maksudnya adalah gunting yang dilakukan untuk menggunting perban atau kasa. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah surgical skisor. Nah, ini dia, ya. Surgical skisors ini biasanya digunakan dalam pembedahan, nama kata lain gunting ya. Ini dia ya, ada gunting rajin, gunting jaringan ya, seperti ini. Kemudian alat selanjutnya adalah pen atau arteri clamp. Nah, ini dia. Lihat ujungnya ya. Arteri clamp ini yang berguna untuk memegang jarum atau bedanya dengan koher, ujungnya tidak bergerigi. Nah, itu dia arteri, ujungnya tidak bergerigi. Nah, kemudian baru sekarang adalah klem koher. Nah, klem koher lihat bentuknya ya, seperti ini ya. Ini ada beberapa. Nah, klem koher itu ada dua, ada yang lurus, kemudian ada yang bengkok. Nah, ini dia ya, lurus dan bengkok. Nah, tidak ditujukan untuk
hemostatis. Sifat khasnya adalah mempunyai gigi dengan ujung mirip agak-agak mirip gigi pada pinset chirurgis. Nah, kegunaan dari alat ini adalah untuk menjepit jaringan, terutama agar jaringan tidak meleset dari klem, dan biasanya hal ini dimungkinkan dengan adanya gigi pada ujung klem. Nah, selanjutnya kita akan masuk klem Masquito. Nah, klem Masquito ini ya mirip dengan arteri klem pen ya. Nah, tetapi ukurannya lebih kecil. Dia lebih kecil. Nah, kemudian penggunaannya untuk untuk hemostatis, terutama pada jaringan tipis dan lunak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk di sutur forceps ya. Sutur forceps ini seperti ini, lihat ujungnya ya. Nih, dia biasanya berfungsi untuk menjepit luka yang terbuka. Nih. Kemudian yang selanjutnya adalah yang stomach tube. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berada di dalam lambung, dapat juga untuk membersihkan isi lambung pasien dan untuk pemberian obat. Kemudian selanjutnya adalah feeding tube. Nah, feeding tube ini saya yakin sudah tahu ya. Fungsinya untuk memberikan nutrisi atau pemberian cairan makanan melalui mulut dan hidung. Kemudian yang selanjutnya adalah bedpan. Bedpan di sini berfungsi untuk menampung feses pada pasien yang bed rest total atau tidak bisa turun ke toilet. Nah, kemudian selanjutnya bak instrumen ini ya, bak instrumen. Nah, bak instrumen ini berfungsi untuk menaruh peralatan steril saat melakukan tindakan. Kemudian berikutnya tong spattle, bisa dilihat nih ya, ada dua, ada yang tidak ada bolong-bolongnya seperti ini ya, dia lurus. Nah, ini digunakan untuk mencegah lidah agar tidak terjatuh ke belakang atau lidah tidak tergigit. Kemudian selanjutnya needle holder. Nah, needle holder di sini untuk menjepit jarum jahit serta menjahit luka terbuka seperti luka bekas pembedahan. Nah, nanti jarumnya itu akan dijepitkan di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah blood administration set. Nah, biasanya ini adalah untuk transfusi set. Nah, jadi bedanya kan ada, kemarin kita bahas infus set. Kalau di infus set tidak ada penyaring yang ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah intravena kateter seperti ini. Ini adalah sebagai vena tambahan untuk pengobatan pada cairan, pemberian cairan intravena ya. Ini yang dilakukan pemasangan infus ya. Kemudian 38 itu termometer klinik. Nah, termometer klinik itu adalah berarti alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Modelnya sekarang banyak ya, ini digital, ini yang tembak, kemudian ini yang ditempelkan ditempelkan di ketiak, ini juga, hanya ini digital lebih cepat, ini biasa membutuhkan waktu 10 menitan. Selanjutnya korentang, ini dia korentang, biasanya dia ada alasnya ini korentangnya. Fungsi dari korentang adalah untuk mengambil alat kesehatan lainnya yang bersifat steril dalam melakukan tindakan operasi atau tindakan steril. Kemudian kateter adalah berfungsi untuk mengeluarkan atau pengambilan urin atau air seni atau air kencing. Nah, seperti ini ya. Kemudian 37 urine bag. Nah, urine bag itu adalah alat untuk menampung urin pada saat pemasangan kateter. Nih kateternya, nih urine bagnya. Nanti ada sambungan nih dimasukin ke sini
ya. Kemudian 38 itu kita akan spikulum. Nah, spikulum di sini ini disebut dengan nasal spikulum. Ini dia, nasal spikulum, di mana berfungsi untuk memeriksa rongga hidung. Kemudian ini adalah ear spikulum, berfungsi untuk memeriksa rongga telinga. Kemudian ini adalah rectum spikulum, ya, yang berfungsi untuk memeriksa lubang anus atau rektal. Kemudian ini vaginal speculum, berfungsi untuk memeriksa lubang vagina. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai alat kesehatan. Terima kasih, semoga ilmu yang saya bagikan melalui video ini bermanfaat. Akhir kata, terima kasih.